Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akang Teteh. Kembali lagi bersama saya Tiarani Vidya. Selama beberapa menit ke depan akan menemani Akang Teteh dalam program Bewara SMTV. Seorang pria parubaya berusia 64 tahun di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tega menyetubuhi gadis disabilitas. Tersangka yang berinisial K merupakan tetangga korban. Satreskrim Polresta Cirebon pun kini telah mengamankan tersangka pada Selasa malam. Kakek berusia 64 tahun ini hanya bisa tertunduk setelah diamankan Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat pada Selasa malam. Tersangka tersebut diamankan petugas lantaran tega memperkosa seorang gadis disabilitas. Bahkan korban merupakan tetangga tersangka. Peristiwa bermula saat korban sedang beraktivitas di tempat wisata di dekat rumahnya. Kemudian tersangka melakukan pemaksaan dan memperdayai korban dengan bujuk rayu. Aksi bejatnya tersebut dilakukan tersangka kepada korban sebanyak 2 kali. Selain itu tersangka juga mengancam korban agar tidak menceritakan pemerkosaan tersebut kepada siapapun. Selain itu, korban juga diketahui merupakan anak yatim karena ayahnya telah meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa baju korban saat kejadian, bukti visum, dan lainnya. Saat ini, tersangka masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolresta Cirebon. Yang korbannya adalah penyandang disabilitas yang mengalami keterbelakangan mental dan fisik yang diduga dilakukan oleh pelaku inisial K umur 50 tahun. Jadi kronologis kejadiannya ketika korban sedang nongkrong di satu tempat wisata, kemudian sama pelaku diajak untuk berjalan, alasannya untuk banyak jalan, kemudian ditarik ke kebun bambu. Kemudian di sana korban disetubuhi oleh pelaku, ya, kemudian diancam juga oleh pelaku agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 285 KUHP dan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi pada Selasa sore resmi membuka penerbangan kargo dari Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati Majalengka. Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia tiba ke Bandara Kertajati Majalengka pada Selasa sore dengan menggunakan helikopter dengan tujuan untuk membuka secara resmi penerbangan perdana Trigana Air dari BIJB. Trigana Air resmi beroperasi di Bandara Internasional Kertajati Jawa Barat atau BIJB. Penerbangan perdana ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan angkutan udara logistik di Jawa Barat dan sekitarnya dengan tujuan kota-kota di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Guna menjawab kebutuhan masyarakat di tengah kondisi pandemi serta memanfaatkan demand logistik yang belum tergarap secara maksimal. Kedatangan Menhub ke BIJB disambut dengan tarian tradisional Jawa Barat. Dalam sambutannya, Budi Karya Sumadi menyampaikan, bersama PT Adia Avia Prima Cargo, Trigana Air selama hampir 2 tahun telah bekerja sama untuk melayani jasa angkutan logistik udara dengan mengoperasikan pesawat Boeing tipe kargo. BIJB yang memang dipersiapkan menjadi pusat logistik merupakan bandara terbaik kedua setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Maka Trigana Air memiliki Bandara Internasional Kertajati menjadi pusat operasional kargo. Bahwa ekonomi Indonesia ini tumbuh dan justru di masa pandemi Trigana dan Avia Cargo membuat suatu gebrakan. Setiap hari ada flight dari Kertajati, bahkan ada hari tertentu yang 2 flight. Yang di belakang kita ini pesawatnya terisi penuh, 15 ton setiap hari. Dikirim ke beberapa tempat. Dan ada juga salah satu perusahaan yang lain. Artinya apa? Artinya di masa pandemi ini kegiatan ekonomi yang ada di Jawa Barat
dan pergerakannya pada daerah-daerah lain itu berkembang. Dari kepada konsumennya juga service level quality kepada konsumennya juga bisa meningkat. Misalnya kalau misalnya dengan traffic yang ada di Cengkareng, yang ada di bandara lain, mereka mungkin bisa, barangnya itu bisa terlambat lah kasarnya gitu. Kalau di Kertajati gitu ya, mereka bisa lebih pede lah gitu. Service level quality kepada customer-nya gitu. Barang ya kayak kita pesen di toko-toko online lah. Instant delivery misalnya kayak gitu, atau one day service, itu kan yang jadi yang jadi satu hal yang sekarang difokuskan oleh setiap pengirim. Secara simbolis, Menteri Perhubungan beserta tamu diarahkan ke parkiran pesawat untuk menyaksikan pesawat Trigana Air Water Salute dengan menggunakan water cannon. Sementara Direktur Pesawat Trigana Air mengatakan, BIJB menjadi sentral dan kedepannya sangat berpotensi, akan menjadi Aerocity dan juga yang strategis akan menghubungkan dengan berbagai infrastruktur transportasi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam melakukan kunjungan kerjanya ke pabrik kerupuk yang ada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mengajak sineas di Majalengka bangkitkan ekonomi dan buka peluang kerja melalui Family Sunday Movie. Inilah film hasil karya komunitas Indie Positif dengan judul Kerupuk. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam melakukan kunjungan kerjanya ke pabrik kerupuk yang ada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mengajak sineas di Majalengka bangkitkan ekonomi dan buka peluang kerja melalui Family Sunday Movie. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengajak para sineas di sektor ekonomi kreatif khususnya subsektor film untuk ciptakan ide-ide hingga karya film mengikuti program Family Sunday Movie. Sandiaga Uno berterima kasih kepada Bapak Haji dan Ibu Haji Eman yang mampu memberikan satu peluang dan ruang bagi sineas, sehingga Kang Iman bersama seluruh komunitas Indie Positif berhasil menghasilkan suatu karya ekonomi kreatif dari subsektor film, yaitu film Kerupuk. Sebuah film karya Imam Pelez yang akan diikutsertakan dalam Family Sunday Movie. Baik, hari ini saya sangat berterima kasih kepada Pak Haji dan Ibu Haji Eman yang telah memberikan satu ruang dan peluang sehingga Kang Iman beserta seluruh komunitas Indie Positif berhasil lakukan satu karya ekonomi kreatif yaitu subsektor film dengan berjudul film Kerupuk. Film by Iman Pelez. Dan tadi kita berdiskusi, kita sudah lihat trailer dan akan diikutsertakan di Family Sunday Movie. Kenapa sektor perfilman? Karena perfilman ini membuka peluang kreativitas anak-anak muda dan lapangan kerja yang luas. Sandiaga Uno juga menjelaskan, FSM sendiri merupakan program Kemenparekraf yang disediakan khusus bagi para sineas daerah untuk menyalurkan ide dan gagasan kreatif dalam bentuk produk digital, yaitu film pendek. Dan sangat berharap perfilman ini membuka peluang kreativitas anak-anak muda dan mampu membuka lapangan kerja yang luas. Dalam satu film ini saja, sudah membuka lapangan kerja bagi 60 orang, baik itu kru film, pemeran film, dan pegawai kerupuk Pak Haji Eman. Melalui film pendek, diharapkan dapat mengangkat kearifan lokal UMKM dan segala potensi yang dimiliki Majalengka. Dan diharapkan film pendek karya sineas daerah mampu bersaing dan menjadi kebanggaan dalam industri perfilman Indonesia di masa depan. Pemerintah hadir untuk menghadirkan program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu untuk bersama-sama bersiap bangkit pasca pandemi dengan kebersamaan dan gotong royong, sehingga ini dapat menghadirkan solusi bagi masyarakat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan.
Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat siang kemarin menggelar reses 2 tahun sidang 2021-2022 di Desa Bongko, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dewan Dapil 11 yang meliputi Kabupaten Sumedang, Majalengka, dan Subang ini menyerap langsung aspirasi warga, utamanya dalam kesejahteraan di tengah pandemi COVID-19. Pada Selasa siang kemarin, anggota DPRD Jawa Barat Heri Ukasa Sulaiman menggelar reses 2 tahun sidang 2021-2022 di Desa Bongko, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Anggota Komisi 5 yang membidangi kesejahteraan masyarakat menampung aspirasi warga yang nantinya menjadi bahan ajuan para dewan untuk direalisasikan. Dewan Dapil 11 asal fraksi Gerindra ini dalam resesnya fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Termasuk kucuran-kucuran anggaran dari provinsi yang perlu diketahui masyarakat. Terfokus hari ini rasanya itu kepada peningkatan ekonomi di masyarakat di Bongko. Nah, ini banyak dari masukan-masukan dari masyarakat tentang apa saja kucuran-kucuran yang disampaikan dari provinsi atau anggaran-anggaran yang disampaikan ke masyarakat. Tentu hal ini perlu ditindaklanjuti nanti di fraksi Partai Gerindra di Provinsi Jawa Barat, karena reses ini adalah sifatnya untuk penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh Dewan melalui jalur politis. Oleh karena itu mungkin setelah ini kami akan bahas di DPRD Provinsi Jawa Barat dengan fraksi Gerindra. Tapi intinya bahwa saya selaku anggota Dewan dari Dapil Jawa Barat 11 yang fraksi Sumedang tentu akan memperjuangkan semaksimal mungkin apa yang disampaikan oleh masyarakat. Terus kami juga melaksanakan bantuan secara dari pribadi juga tadi menyampaikan, baik dari partai untuk bantuan masjid, untuk bantuan sarana fasilitas olahraga, ada kostum, ada naon. Kalau itu tidak dari APBD tapi dari kami dari partai Gerindra. Heri juga menyampaikan mengenai dampak pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Pihaknya terus melakukan pengawalan dari usulan-usulan masyarakat, utamanya untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti pembangunan jalan yang diajukan, diharapkan dapat direalisasikan di tahun ini. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan. Sebagai salah satu tujuan wisata kuliner, Kota Bandung selalu memiliki varian makanan yang unik dan menggoda. Salah satunya yang kini menjadi favorit adalah sajian rahang tuna. Makanan khas Manado ini disajikan sedemikian rupa sehingga cocok di lidah orang Sunda. Bagi Anda penggemar ikan laut, nama ikan tuna tentu saja sudah tidak asing lagi. Namun pernahkah Anda menyantap bagian rahangnya? Nah, ikan tuna ini ternyata bisa disantap di bagian rahangnya, yang ternyata mengandung banyak gizi dan protein. Jika menu rahang tuna yang mudah ditemui di pinggiran pantai di Manado, kini hadir di Kota Bandung dengan tampilan dan rasa yang disesuaikan dengan masyarakat Sunda. Kebiasaan masyarakat Sunda yang senang pada sambal dan bertabur bumbu, penyajian rahang tuna ini mulainya digoreng, kemudian dibakar. Proses tersebut menjadikan daging di bagian kepala ikan tuna ini menjadi lebih nikmat. Sebelum disajikan, daging ikan rahang tuna ini dilumuri oleh bumbu dan sambal yang telah dipilih sebelumnya. Tentu saja, sajian rahang tuna ini menjadi buruan para pecinta kuliner. Sambal pun disajikan dengan aneka varian, mulai dari sambal kecap, sambal jahe, dan sambal matah. Teksturnya pun masih terasa juicy dan lembut. Jika ditambahkan sambal dan sayur segar, sajian ini benar-benar menggugah selera. Para pecinta ikan pun begitu lahap ketika menyantap hidangan yang satu ini. Juga empuk kayak daging sapi kayak gitu, tapi masih ada ikan-ikannya. Udah kayak gitu sih, sambalnya seger juga, yang suka pedas wajib coba sih. Terus di sini juga dikasih sayurnya gitu. Udah sih pokoknya enak banget ini, pedas. Yang suka pedas wajib cobain, rasanya bener-bener unik karena dia tuh sama sekali nggak ada ikan-ikannya. Ternyata rasanya full kayak daging, dari tekstur, warna sampai rasa. Ini dia kayak, ini orang Bandung, orang Sunda harus nyobain karena bener-bener ini tuh pertama dan satunya di Bandung dengan sambal yang orang Sunda tuh pasti suka gitu loh, kayak sambal matah, apalagi ada hasil juga sambal jahe. Pokoknya
Dia benar-benar ngeracik dan benar-benar nyari tahu sambal apa sih yang cocok sama lidahnya orang Sunda, tapi makanan itu khas Manado sebenarnya. Dicombine jadi satu, akhirnya dia bikin sambal matah, sambal jahe, dan sambal kecap. Yang pastinya cocok banget lah sama bakar-bakaran kan ya. Jika penasaran, Anda bisa datang langsung ke kedai Rahang Tuna di kawasan Jalan Pahlawan, Kota Bandung. Cukup dengan merogoh kocek sebesar Rp65.000, Anda sudah bisa mendapatkan paket lengkap rahang tuna, nasi, sayuran, dan minuman segar. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan. Akang Teteh, demikian Bewara SMTV untuk hari ini. Informasi penting lainnya seputar kejadian di wilayah Sumedang, Majalengka, dan sekitarnya hanya bisa disaksikan melalui Bewara SMTV setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama. Saya Tiarani Vidya beserta tim redaksi SMTV pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.